Halo teman-teman semua, selamat datang di pembahasan latihan soal yang ke-6. Nah, mungkin kalian langsung sadar bahwa soal ke-6 ini mungkin lebih gampang kelihatannya dibanding dari soal-soal sebelumnya. Memang betul, tapi di sini kita mau membiasakan supaya bisa membaca isometric graph paper. Nah, ya kira-kira beginilah. Gak ada dimensi, tapi kita bisa asumsikan, di sini diasumsikan tusuk kubus itu 1 mm. Jadi ya ini 1 kubus nih, tuh. Jadi ini kan kayak ada 6 kubus stack ke samping nih. Oh, berarti 6 mm. Simpelnya gitu. Oke, langsung aja. Kita diminta untuk buat top view, front view, right view. Kalau bisa gitu ya, kita langsung tahu kalau right view-nya itu yang paling sederhana. Jadi kita akan langsung ke SolidWorks saja. Pilih part. Kita akan langsung buat right view-nya. Right view, sketch. Kalau mau di show boleh juga. Dan kita akan mulai dari origin ya guys. Biar nanti di akhir fully define gitu. Kalau nggak dari origin nanti perlu tambah relasi gitu biar fully define. Nah, kita bisa lihat di sini bentukannya bakal jadi kayak huruf L yang baring gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, kita langsung dari dimensi aja karena ini cukup sederhana. Ini ke sampingnya alasnya 6, naik 2, ini juga naik 2, berarti total 4, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Buat. Nah, biasa kita akan buat dulu, baru dimensiin. Ini tadi 2, ini tadi tinggi juga 2, ini tadi 2. Oke, udah jadi, udah hitam semua garisnya, udah fully define, bisa lihat di bawah juga di sini. Nah, mungkin teman-teman ada yang shaded gini, ya itu nggak usah dipeduliin, nggak apa, matiin aja biar nggak mengganggu, dan jangan gimana pedulin garis yang lebih tipis tebal gitu, diaman aja, asal tertutup aja dan fully define, dimensinya benar. Oke. Exit view, kita hide aja karena kita akan pindah ke mungkin top view dulu. Top view. Oke. Di sini top view bakal nampak kayak trapesium. Di sini ada persegi panjang gitu kan, ini trapesium karena dimasuk. Oke. Ya. Kita bisa buat seperti mungkin dari kotak dulu. Nah, ini tadi lebarnya 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga 6, jadi 6 kali 6. Kita coba buat 6 kali 6. Sketch. Oke, start dari origin. Kita bisa buat 6 kali 6 dulu. 6. Kalau ini mengganggu bisa di aja. Oke. Di sini ada masukan, ini lebarnya 1 blok 1 mm, juga 1 mm. Kita bisa buat 1 mm ya, kita gambar-gambar dulu gini kan. Terus ini ada tadi bagian atas nih, bagian bawah kan. Terus ada setengah lingkaran nih, radiusnya berapa nih. Nah, di sini kita bisa lihat kalau diameternya itu 3 blok, 3 mm. Dan dia itu tangent point-nya bukan di sini nih, tapi di sini. Kita bisa lihat juga di sini. Dia bukan di sudut sini, bukan di sudut kubus ini atau sini, tapi di tengah-tengah rusuk di sini. Ini juga bukan di sudut sini, tapi di sini. Jadi bisa dibilang dia 1,5 karena ini diameternya 3, radiusnya 1,5, ini 1,5. Dan ini garis lurusnya berapa? Karena ini juga sampai 3 blok. Ini udah 1,5, berarti ini sampai 1,5 juga dari sini. 1,5 terus setengah lingkaran 1,5 gitu. Oke, terus ini lebarnya 1,1. Mulai aja set. Nah, bisa pakai arc yang mana? Tadi bisa pakai center point karena udah tahu titik tengahnya. Tadi kan bisa kita tahu titik tengahnya itu sejajar dengan ujung ini kan. Tapi kita juga bisa pakai tangent karena ini startnya dari tangent point-nya. Sorry. Kita bisa mulai ulangnya maksudnya. Tangent arc set. Kalau tangent arc tuh dia mastiin center point-nya tuh sejajar dengan ini. Ini juga bakal sejajar. Jadi kalau udah tahu center point-nya boleh pakai tangent arc. Oke, kita buat aja dulu. Nanti baru dimensiin.
Nah, yang ini tadi tarik ke bawah, jangan ke samping, karena kita mau lihat jarak horizontalnya 1 kan. Ini juga 1. Ini 1,5 tadi. Ini udah ikut. Ini 1,5 juga. Oke, udah full define gitu. Nah, yang ini tadi kan 2 kotak, berarti ini 2 mm. Udah fully define tapi belum gambar yang ini. Kita gambar aja karena jaraknya sama nih, 1 mm. Bisa otomatis, relasi otomatis aja. Ikutin garis ini. Dia otomatis udah 1 mm jaraknya. Jadi nggak perlu kasih dimensi lagi. Nah, yang ini diameternya 2, berarti radiusnya 1, ini 1, ini 2. Oke. Ya. Dan bisa pencet L untuk line, jadi bisa hidup matiin line itu pencet L aja biar lebih cepat shortcutnya. Di sini tadi diameternya 2, ini jaraknya 1, maka nanti ini tersisa 2 otomatis. Nah, udah jadi, tapi kita harus trim pakai power trim aja yang ini dulu, karena ini kan garis pembantu kita. Cuma nanti bakal nggak full define karena kita ada pakai referensi dari garis itu. Nah, kalau bingung apa yang buat nggak full define, kita bisa coba-coba geser-geser aja. Oh, ternyata dia bisa geser kiri kanan dan dia bisa naik turun karena belum ada nih relasi ke titik origin. Karena tadi kita kan gambarnya dari sini, tapi kita hapus garis yang memberi dia relasi gitu terhadap origin. Artinya dia bisa gerak-gerak gitu. Kalau dia geser kiri kanan artinya kasih pembatas horizontal. Kalau dia naik turun kasih pembatas vertikal. Gimana? Ya udah samain aja titik ini dengan titik ini secara horizontal biar dia nggak naik turun lagi. Kalau ini samain dengan ini secara vertikal. Oke, udah fully define. Dan ini top view-nya udah jadi. Kita cek fully define, exit aja. Seperti tadi, hide, kita akan langsung ke front plane terakhir. So, sketch. Oke, kalau front mirip aja bakal kotak. Oke, kita bisa buat persegi panjang di bawah, persegi panjang di atas. Bentar. Sketch yang ini kita lupa trim ini, ya, karena dia nggak ada garis. Maaf teman-teman. Oke, masih full define, aman. Save. Ke front plane sketch tadi. Oke, kita bisa buat persegi panjang di sini. Oke, ya bisa mulai dari bentuk awalnya persegi panjang juga dari origin. Kita tahu tadi tengah. Oke. Kalau kalian mau cari midpoint bisa gini kan line-nya. Terus ada titik kuning, ya udah pencet aja itu midpoint. Dan secara otomatis membagi jaraknya itu setara gitu. Oke, di sini ada garis di sini. Terus ini 3 blok. Anggapannya gini ya. Oke, kita buat yang di atas. Tangent arc lagi. Oh, bentar. Nggak bakal bisa karena dia bukan ujung dari sketch ya. Ini kan satu garis, kita nggak bisa buat tangent arc dari satu garis gini. Kita pilih 3 point arc. Ini ikutin dimensi relasi bawahnya aja biar jaraknya sama. Kita ulang kan tadi setengah lingkarannya malah naik ya, maunya turun. Oh, oke. Ini kita buat, oh ya, set kemana aja. Terus ini ada ini kira-kira cut. Ya langsung aja, ini tadi 1, totalnya 6. 1 tambah diameternya 3. Oh,
orientasi tadi, dimensi tadi hapus. Oke, kita kurang 1 garis ternyata ini bener 5. Cuman ini. Jadi garis yang ini itu garis yang kiri sini, yang kanannya itu yang ini. Oke. Oke. Maaf ya agak lama teman-teman. Oke, ini udah. Kasih jaraknya 2. Ini otomatis 2 karena tadi kita midpoint, dia tahu. Ini bakal kasih 2 juga dia. Ini samain dengan ini secara vertikal. Jadi jaraknya udah 1. Bentar. Oh, benar. Terus tengah lingkaran kita terima aja ininya. Kasih radiusnya 1. Oke. Ini enggak apa. Kasih dimensi aja. Jarak ke kanannya 2 mm dari ini ke sini. 2. Oke. Sisa lingkaran yang biru. Kalau kalian bingung, coba tarik-tarik aja. Oh, apa yang tuh? Kalian bisa lihat kalau radiusnya nggak berubah, tapi center point nih, titik tengahnya ini nggak ada patokannya nih mau kemana. Ya udah kita samain aja. Ini dan ini harus horizontal, ya kan? Tadi kan dia naik turun. Oke, udah fully define. Oke, nggak ada yang perlu di-trim lagi. Oke, begitu teman-teman. Semoga bisa membantu dari pembahasan ini. Semangat, sampai jumpa di hari praktikum.